Unul. Direkod ya teman-teman ya. Sip. Ini kok this meeting is being record. Oke. Direkod nanti buat teman-teman. Farhani apa kabar? Fani apa kabar? Ada Elis nih, Elis. Kak Elis. Alhamdulillah nih. Masih terus menunggu yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan makin rame. Aku semua di tempat semua ada. Oh gitu, semuanya ada ya. Oh iya. Iya, ada semua ya. Senangnya. Ya, kita sekarang udah ada 23 orang nih, insya Allah nih. Semua lebih lah, sampai Semoga 30, makin bertambah ya. Karta, Karta, bukan Karta ini, ternyata dikirim Karta yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, lagi di mana, Tak? Tak, suara lu di-mute, Tak. Dek, suaranya Dek, nggak kedengeran Dek. Adek Karta coba suara di-unmute dulu. Dek Karta, suara nato bu. Oi. Aya tes ya. Aya. Ini Namin dari angkatan berapa Namin? Bang Hafiz, Elis apa kabar? Kayaknya deh 84. Alhamdulillah. Namin 84 ya? Ya. Iya deh Olin. Ai apa kabar Ai? Sibuk bener kayaknya. Oh iya, pusing nih biasa bisnis mulu. Ya alhamdulillah Ustadznya sudah join tuh. Coba kita cek. Nah ini Ustadz Hilman sudah hadir. Oh iya. Selamat datang buat Ustadz Hilman ya. Assalamualaikum Bang Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bang Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya lagi itikaf ini di Sibuk, lagi itikaf di ini di apa namanya dipanggil sama Ustadz Hafiz. Oh iya. Terima kasih banyak Ustadz. Maaf lahir batin diganggu waktunya sedikit. Baik. Silakan kita mulai Ustadz Hafiz. Baik Ustadz, siap. Bang Ai, silakan dimulai. Oke, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita semua ketemu lagi meskipun nggak langsung offline ya, maksudnya nggak ketemu langsung kopi darat, tapi insya Allah acara kali ini juga nggak akan kalah serunya, mengingat lagi kondisi juga lagi nggak memungkinkan untuk kopi darat. Kita insya Allah acara online ini juga nggak akan mengurangi kedekatan kita ya, untuk bisa lebih dekat lagi, bisa silaturahmi, nggak cuma silaturahmi doang, tapi juga kegiatannya yang insya Allah juga bermanfaat. Sebelum Ane buka ya, mungkin izinkan Ane pantun dulu. Silakan. Nanti kalau siapa bilang, oh, udah dong, kan MC profesional ini. Profesional tapi nggak dibayar ya. Tapi bilang cakep ya. Coba. Oke, siap. Ikutan tenggo ya. Iya. Buah ketapang, buah durian. Cakep. Yes. Di musim hujan, buah bersemi. Cakep. Selamat datang abang empok sekalian. Di acara online kita silaturahmi. Cakep. Luar biasa, Masya Allah. Nggak salah ya, nggak salah. Keren. Boleh jadi palang pintunya. Boleh dibuka palang pintunya. Setengah jam tadi soal bikinnya. Iya, oke. Dadakan tadi bikinnya ya, Ai ya. Iya, disuruh dadakan sih habisnya. Oke, jadi untuk kita ketemuan acara kali ini, alhamdulillah udah ada Ustadz Ilman, Fahmi ya, yang Hilman Fauzi. Hilman Fauzi
Ya alhamdulillah temennya Bang Hafiz nih, yang kebetulan sebenarnya juga adalah ketua dari IKALSA yang sudah terbentuk sekitar tengah tahun lalu ya, akhir tahun lalu lah. Tahun yang Dan lalu, Bang. iya, jadi sebenarnya IKALSA itu kan udah kayak memayungi organisasi kita sebagai alumni 134 yang alhamdulillah setelah kita perjalanan alumni 134 itu punya alumni sekitar 40 tahun kali ya, sejak tahun 80, alhamdulillah sudah terbentuklah satu ikatan alumni yang beneran ya insya Allah istiqomah ya. Maksudnya meskipun sebelum-sebelumnya kita kan udah ada tuh perhimpunan alumni yang sepertinya agak kurang gitu. Maksudnya ya mungkin karena dukungan orang-orang sulit juga dan juga mungkin persiapannya kurang juga. Jadi meskipun ada kemarin-kemarin tapi ya mungkin agak susah juga ya untuk memaintain. Dan insya Allah yang sekarang ini kemarin juga dengan persiapan yang insya Allah matang juga ya, dan didukung dari banyak alumni juga, dari beberapa angkatan, dari semua angkatan, yang akhirnya setelah melalui proses panjang berbulan-bulan, dan kita melalui proses pemilihan juga, sudah terpilih abang kita, Abang Hafiz, alumni 96 sebagai ketua, dan sudah terbentuk juga komite-komitenya yang sudah dilantik awal tahun lalu ya, tahun lalu lah, Oktober 2021. Dan mungkin kita sebenarnya juga udah kayak banyak info-infokan alumni ini, apa kegiatan ikatan alumni ini di Facebook, di sosial media, termasuk di WhatsApp dan juga WhatsApp group ya, broadcast juga. Tapi mungkin siapa tahu ada yang belum kenal, jadi nanti kita juga akan coba kenalan ya, melalui mungkin nanti Abang Hafiz juga bisa perkenalkan sedikit lah tentang IKALSA ini dan juga orang-orang di belakangnya. Jadi untuk sekarang ini kita sambut aja Abang Hafiz, abang kita buat membuka sambutan dari acara silaturahmi online kita ini. Silakan Abang Hafiz. Baik, alhamdulillah. Mohon izin Ustadz Hilman, guruku. Hilman, Masya Allah. Di waktu yang begitu padat, saya juga minta jadwalnya ini luar biasa. Akhirnya beliau menyisihkan waktu kesibukannya untuk IKALSA, dan terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih dikasih nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat luang waktu, dan tentunya nikmat kita bersilaturahim, baik masih dalam kondisi seperti ini di offline, di online ya, di online. Dan alhamdulillah paling tidak inilah wujud rasa syukur kita kepada Allah setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan kemudian ibadah lainnya seperti tarawih, masih mau menyempatkan waktu untuk kumpul dan silaturahim. Semoga wadah silaturahim ataupun organisasi IKALSA ini berdampak baik untuk ikatan alumni dan tentunya juga untuk masyarakat luas. Dan alhamdulillah tentunya IKALSA ini kita tahu dibentuk IKALSA ini agar bisa jadi manfaat satu sama lainnya, dan untuk itu kita sebagai pengurus dan juga anggota dari IKALSA harus saling memberikan spirit dan semangat, karena IKALSA ini dibangun atas dasar kebersamaan dan kebermanfaatan. Oleh karena itu di 2 tahun terakhir ini COVID melanda, dan kita tahu bahwasannya kita susah dan sulit untuk bergerak, beraktivitas, dan saya selaku ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 134 Jakarta tentunya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin mewakili kepada seluruh pengurus IKALSA atas keterbatasan kami untuk melakukan ataupun menjalankan sebuah program-program karena memang kita terbentur dengan keadaan. Tapi bersyukur kepada Allah saat ini sudah mulai terbuka kembali. Semoga spirit komunikasi silaturahim pada kesempatan hari ini, malam hari ini menjadi
langkah langkah baik kita untuk menuju ke depan yang lebih baik dan lebih maslahat untuk IKALSA tentunya dan untuk masyarakat luas. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh alumni yang sudah menyisihkan waktunya untuk malam hari ini, dan tentunya juga kepada Tuan Guru kita Ustadz Hilman Fauzi yang boleh dikatakan sangat banyak sekali video-video viralnya yang alhamdulillah saya tergerak hati untuk mengundang Ustadz Hilman nih Ustadz, karena banyak sekali yang ngefans ya Ustadz ya, Masya Allah. Dan tentunya mudah-mudahan malam hari ini kesempatan kita bisa mendengarkan ceramah agama yang diberikan nanti oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Dan Ustadz Hilman Fauzi ini sudah melanglang buana di dunia dakwah. Boleh dikatakan di hampir semua stasiun TV sudah ada, dan sekarang yang sering terlihat beliau di TV One dan di iNews TV, dan tentunya di TV-TV yang alhamdulillah program-program dakwah beliau ada, dan tentunya kami bersahabat sudah lumayan panjang, lumayan lama dari masa-masa kita muncul awal-awal di TV pun beliau zaman-zaman dai ya, kontes dai juga kita sudah saling mengenal, dan alhamdulillah di TVRI kita sering bersama, tentunya sering komunikasi, sering diskusi, sering ngobrol. Tentunya mudah-mudahan hari ini kita akan minta kesempatan waktunya untuk memberikan konsep silaturahim yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik untuk alumni, karena ini adalah lintas angkatan Ustadz, yang boleh dikatakan kita memiliki karena lintas angkatan ini memiliki kesulitan untuk berkomunikasi secara intens ya. Kalau satu angkatan kan kita biasa sangat mudah karena kita punya grup yang memang sangat aktif ya biasanya kalau satu angkatan. Tapi ini karena lintas angkatan, tapi saya berharap kita satu rasa, satu apa ya, boleh dikatakan satu alma mater yang kita sama-sama pernah belajar di sana, dan akhirnya kita bisa merasakan manfaat dari ilmu yang pernah kita dapat. Oleh karena itu disinilah tempatnya kita memberikan apa yang pernah kita dapat di sekolah, terus kemudian bermanfaat di kehidupan realitanya, dan kemudian kita bisa berikan manfaat lagi untuk IKALSA itu sendiri. Mungkin nggak panjang kalam karena kita juga punya waktu, ustadznya tidak punya banyak waktu untuk malam hari ini, dan tentunya nanti setelah ceramah mungkin kita akan ngobrol dan diskusi lagi setelah Ustadz memberikan pesan-pesan tausiah pada kesempatan malam hari ini yang sudah dikit lagi menjelang Idul Fitri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Ai selaku host kita malam hari ini yang supportnya luar biasa dari desain dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah ganti dengan keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat, dan tentunya buat kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kepada abang-abang senior dan juga Adinda, adik-adik junior, tidak ada senior, tidak ada junior, semua sama, semua saling berusaha untuk menjalin silaturahim dan bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi sudah kita dengar sambutan dari Ketua IKALSA, Abang Hafiz Halim. Kalau yang belum kenal ya, ini Abang Hafiz Halim ini dari angkatan 96, dan sekarang udah sibuk lah, banyak sibukan. Mungkin kalau misalnya Abang Pok bisa lihat Abang Hafiz ini di TV-TV kali ya. Ya beruntunglah kita punya ketua seperti beliau yang bisa dan mau mengurusin dan bisa bawa, ya salah satunya mungkin bawa Ustadz Hilman Fauzi ke acara kita kali ini ya. Oke, supaya nggak mengulur waktu lagi, mungkin kita sekarang ini nggak bisa buka puasa bersama ya, tapi insya Allah yang akan kita dengarkan ini juga nggak kalah bergizinya dari makanan-makanan atau minuman-minuman yang ada gitu di acara buka puasa bersama, yaitu ceramah dari Ustadz Hilman Fauzi yang alhamdulillah sudah ada di tengah kita kali ini.
Dan kalau misalnya kalian lihat ini ya, jumlah partisipannya sekarang udah 35, dan ini sebenarnya kalau misalnya mau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya partisipasi terbanyak dari acara online Ikalsa yang pernah ada gitu, 35 orang. Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terus berkembang ke depannya juga, dan jangan lupa ajak teman-teman ya, yang mungkin sekarang ada temannya yang belum datang ke sini, langsung diajak aja biar kita bisa dengar ceramah ini bareng-bareng. Oke, segitu aja. Kita langsung aja dengarkan ceramah dari Ustadz Hilman Fauzi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Ikalsa, Ustadz Hafiz Salim, dan seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang, Kakak, dan seluruh yang hadir, empok semua, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-25 Ramadan, Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita keluarga besar Ikalsa, Ikatan Alumni SMP 134 Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini kita niatkan iktikaf di antara 10 malam terakhir Ramadan, dan kita niatkan juga mudah-mudahan apa yang kita hadirkan malam ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Menjadi wasilah Allah angkat derajat kehidupan kita, dan juga Amin, ya Allah. Allah muliakan kita semua keluarga besar Ikalsa. Amin ya Allah. Janji kita bersama bukan hanya sekedar berteman di dunia, tapi kita harus bertetangga di surga. Amin, Itu ya Allah. yang harus menjadi cita-cita kita semua. Tidak penting angkatan berapa kita sekolah, tapi yang paling penting saat nanti kita dikumpulkan di surga, kita bisa bersama. Catat Amin. itu status hari Senin. Gitu ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah ridhoi pertemuan ini, Allah rahmati. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada kesempatan malam ini saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tentang memaknai hidup agar lebih baik gitu ya. Tadinya saya akan menyampaikan tentang memaksimalkan 10 malam terakhir Ramadan, tapi Ustadz Hafiz tadi minta bagaimana caranya agar kita makin kompak katanya. Bagaimana caranya agar kita makin kuat silaturahminya. Mohon izin untuk host, bisa diizinkan saya untuk share screen, untuk share materi yang sudah coba kami siapkan. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan apa yang kita bisa pelajari di malam ini, dan sekaligus juga agar lebih sistematis apa yang coba disampaikan. Boleh diizinkan dulu jadi co-host? Sudah diizinkan. Oke, baik. Baik. Ya. Baik. Oke. Judulnya adalah sikap terbaik untuk memaknai hidup yang lebih baik. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Yang hadir malam ini di Zoom, tolong jawab via chat. Kira-kira yang hadir malam ini hidupnya ingin lebih baik atau tidak? Mau atau tidak? Boleh jawab di chat. Saya mau lihat jawabannya. Mau. Kalau mau, saya lanjutkan kajiannya. Kalau tidak, cukup sekian dan terima kasih ya. Baik. Nah, tidak ada yang mau, Ustaz, cukup katanya. Nah, coba saya baca ini di chat. Ini yang hadir ada 37, kita lihat jawabannya. Sampai 20 aja chatnya.
Oh, mau dong AA, oi. Kasih tahu nggak ya? Ada yang jawab, yang kasih tahu nggak ya? Pasti mau banget Ustadz, mau Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Karena ini ada di malam ganjil Ramadan, maka saya ingin kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat positif gitu. Vibes-nya vibes positif agar kita mengantarkan kalimat pada doa yang kita panjatkan, ya. Kalau ditanya, maukah hidup kita lebih baik? Tentu jawabannya mau, Ustadz. Mau banget, mau sekali. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan jadi doa, insya Allah. Nah, di bawah ada nama saya, tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya. Silahkan boleh di follow Instagram saya, Ahilman Fauzi, ya. Boleh, silahkan. Biar kita bisa silaturahmi. Kalau pusing nyarinya yang mana, cari aja yang ada centang birunya ya. Nah, insya Allah itu bisa menguatkan perkenalan kita. Kalau dengan Ustadz Hafiz, insya Allah sudah sangat kenal. Beliau sahabat kami, sekaligus juga guru kami. Beliau lebih senior dibanding saya masuk televisi. Kalau saya nggak bisa masuk TV, nggak muat badannya. Kalau Ustadz Hafiz sering masuk Bisa televisi. baik Ustadz. Baik, bismillah. Saya akan mulai dengan bagaimana cara kita memahami diri kita sebagai manusia di dalam Al-Quran. Ternyata istilah manusia di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dengan beberapa istilah. Di antaranya, yang pertama misalnya manusia dalam Al-Quran itu disebut dengan al-ins, ya, diulang sebanyak 18 kali. Apa artinya? Manusia sebagai makhluk yang tampak dan berbeda dari jin. Sebagaimana kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Maka dari istilah yang pertama ini, yang namanya manusia itu kudu nampak. Yang namanya manusia itu kudu terlihat. Makanya kalau sekarang kita nih kajian lewat Zoom, yang tidak mengaktifkan kameranya khawatir disebut jin ya. Makanya kalau yang namanya manusia itu harus nampak katanya. Kalau manusia harus nampak ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin karena ada keterbatasan gitu. Itu yang pertama. Manusia itu makhluk yang tampak dan berbeda dari jin. Yang kedua, manusia juga dalam Al-Qur'an disebut dengan An-Nas ya, An-Nas. Diulang sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Oke. Salah satunya di antara yang sering kita dengarkan misalnya dalam surat An-Nas ya. Suratnya Ustadz Hilman kalau lagi sholat ini, favoritnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ila akhir ayat ya. An-Nas, manusia sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Yang ketiga, manusia disebut dengan al-insan, diulang sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Apa maknanya? Manusia sebagai makhluk yang dinamis dan memiliki nalar. Jadi yang namanya manusia itu kudu bergerak. Kalau nggak bergerak namanya bukan manusia. Namanya fosil mungkin. Tapi yang namanya manusia itu harus bergerak. Itulah hakikatnya manusia. Yang keempat, manusia disebut dengan al-bashar, sebagai makhluk biologis atau lahiriah. Diulang sebanyak 37 kali dalam Al-Quran. Dan yang kelima, manusia disebut dengan Bani Adam, ya, Bani Adam. Manusia sebagai keturunan Nabi Adam, diulang sebanyak 7 kali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin mungkin yang tidak ini di mute ya suaranya, agar kita bisa lebih nikmat menjalani kajiannya. Oke, baik. Nah, dari 5 terminologi ini, maka nanti kita akan memahami siapa kita yang sebenarnya. Ya, bagaimana agar kita bisa memahami hakikat kita sebagai manusia. Nah, dari 5 istilah ini, saya ingin capture lebih dalam tentang manusia sebagai insan dan an-nas. Apa maknanya? Pertama, al-insan. Kata al-insan itu menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bergerak dan bertumbuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik,
maka syarat utamanya harus bergerak dan bertumbuh. Jangan diem gitu. Kalau kita diem-diem baik, maka kita akan jauh daripada hakikat manusia yang akan tumbuh mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka yang namanya pergerakan itu penting. Al-harakatu hiyal barokah. Pergerakan itu adalah keberkahan. So teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ya, abang, empok semua yang hadir. Jika kita alumni SMP yang dulu tidak pernah berjumpa dan kemudian kita dikumpulkan dengan sebuah pergerakan, maka percayalah, ikatan alumni ini akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan jika bergerak. Kalau tidak bergerak, maka kita hanya akan mendapatkan kehampaan di ruang kosong yang kemudian kita hanya berlalu begitu saja daripada pertemanan yang pernah kita dapatkan. Karena pergerakan itulah menjadi syarat utama agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua, kalau kita bicara an-nas, merujuk pada manusia secara luas, bukan hanya individu. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Berarti kalimat gampangnya, kalau kita mau hidup lebih baik, kalau kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kalau ikatan alumni ini mau mengharapkan kehidupan yang lebih baik, maka syaratnya adalah harus menghadirkan interaksi dengan orang lain yang lebih baik. So, dari dua istilah ini, satu al-insan, manusia harus bergerak, dua an-nas, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, berarti ini syarat utama yang harus kita hadirkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk ikatan alumni ini akan semakin lebih baik, syaratnya adalah harus bergerak, dan yang kedua harus melibatkan orang lain. Nggak bisa sendirian. Ikatan alumni ini bukan tentang Hafiz Salim. Ikatan alumni ini bukan tentang AI. Tapi ikatan alumni ini tentang kebersamaan yang dibangun bersama dengan kita semua. Dan inilah menjadi ikatan bersama yang pada akhirnya mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik. Karena ternyata ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, ada prinsipnya yang Allah langsung hadirkan dalam Al-Quran. Ada di mana keterangannya? Ada di surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Perhatikan, dari ayat ini ada 4 prinsip hidup manusia terbaik. Yang pertama, carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu untuk kebahagiaan akhirat. Jadi orientasi pertama, mengapa kita membangun kebersamaan di Ikalsa ini, tujuannya adalah apa? Akhirat, bukan dunia. Kalau tujuannya dunia, apa yang mau kita dapatkan? Yang ada malah kehilangan dunia sebenarnya. Kalau ngumpulin alumni gitu ya, kalau ngadain kumpulan alumni itu, yang ada dunia kita habis sebenarnya. Tapi tujuannya adalah akhirat. Apa tujuannya? Kita ingin kembali bersama di surga. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang terlibat dalam ikatan alumni ini, tujuannya harus apa? Mendapatkan orientasi akhirat. Kita ingin mendapatkan pahala di akhirat. Kita ingin mendapatkan surganya Allah. Kita tidak hanya ingin berteman di dunia, tapi kita ingin juga nanti bertetangga di surga. Dan itu yang menjadi tujuan utama kita. Apa? Akhirat. Kemudian, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan dunia. Untuk mendapatkan akhirat, tentu kita harus melampaui kehidupan dunia kita. Maka nanti, di dalam proses ikalsa ini, akan ada urusan-urusan dunia yang harus kita tempuh, harus kita lalui. Dan kita harus paham, yang namanya dunia ini pasti banyak cobaan, banyak ujian ya. Namanya juga dunia, ya. Dunia ini tempatnya cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya laundry atau jemuran gitu. Jadi kalau ada ujiannya Ustaz Hafiz, kalau ada ujiannya Bang Ai, ngumpulin alumni dari sekian banyak tahun-tahun, mungkin ada ujiannya, ada cibirannya, ada enggak enaknya. Itu mah biasa. Kenapa? Karena itu di antara lika-liku urusan dunia. Kalau kita tahu tujuannya akhirat, maka kita akan mudah dijalaninya. Maka apa yang perlu kita hadirkan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika.
dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi jangan bertanya apa yang teman-teman lakukan untuk ikatan alumni ini, tapi lebih kepada apa yang bisa kita kontribusikan untuk ikatan alumni ini. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana tubuh ini diajarkan berenang, agar kita bisa mengarungi sederas apa ombak itu ketika datang dalam kehidupan. So teman-teman sekalian, kita tahu bahwa hidup ini hanyalah tentang siapa yang mau berbuat baik. Bahwa hidup ini tentang siapa yang mau menjadi baik. Dan tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Maka teruslah berbuat kebaikan. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau nggak bisa dukung, jangan ngerecokin. Kira-kira gitulah. Kalau nggak bisa nguatin, jangan melemahkan. Kalau nggak bisa membersamai, jangan memisahkan. Yang penting apa? Kita menghadirkan kebaikan di dalamnya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan, 4 prinsip hidup manusia terbaik. 1, orientasinya akhirat. 2, dunia tidak dia lupakan. 3, dia sibuk dengan berbuat kebaikan. Dan 4, dia menghindarkan dirinya daripada berbuat kerusakan. So, ternyata teman-teman sekalian, hidup yang bermakna itu ketika kualitas hidupmu menjadi lebih baik dengan senantiasa menghadirkan kebaikan. Masya Allah. Ini rumusnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, maka rumusnya adalah kita harus banyak menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Kebaikan kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan, kebaikan kepada manusia dibuktikan dengan kebermanfaatan. Oh, catat nih, status hari Selasa ini. Kebaikan kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan, kebaikan kepada manusia dibuktikan dengan kebermanfaatan. Itulah hidup yang berkah. Oh. Jadi hidup yang berkah itu apa sih, Ahilman? Hidup yang berkah itu bukan hidup yang jabatannya tinggi, bukan yang hartanya banyak, bukan. Tapi hidup yang berkah itu apa? Ziyadatul khair, hidup yang bertambah kebaikan. Bagaimana cara mengukur kebaikannya? Ada 2. 1, kebaikan kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan. 2, kebaikan kepada manusia dibuktikan dengan kebermanfaatan. Jadi teman-teman yang hari ini bergabung di Ikalsa, mau mendukung program Ikalsa, padahal mungkin kita sudah lepas dari alumni berapa tahun yang lalu, Ustaz. Tapi sekarang kita mau terlibat di sini. Kenapa? Karena bicara tentang kebermanfaatan. Bicara tentang apa? Bicara tentang kebersamaan. Bicara tentang apa yang bisa kita kontribusikan. Bukan tentang siapa yang paling senior. Bukan tentang siapa yang paling junior. Bukan. Tapi tentang kebermanfaatan yang bisa kita hadirkan. Dan saat hidup kita bermanfaat, maka apa yang akan kita dapatkan? Allahu Akbar. Perhatikan, sebaik-baiknya manusia. Siapa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Mohon maaf, sebaik-baiknya manusia bukan semata-mata orang yang paling bagus sholatnya. Bukan orang yang semata-mata paling sering hajinya. Bukan orang yang semata-mata paling hebat puasanya. Bukan. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Apalagi kalau kita tambahkan dengan hadis yang begitu ini. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ahilman yakin, Ustaz Hafiz, kemudian Bapak Ibu, Abang, Empo, semua yang hadir di sini. Ngapain sih kita malam-malam ngumpul di sini? Ngapain sih kita ribet-ribet ngurusin alumni? Kalau bukan karena tahu dan yakin sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu aja poinnya. Maka teman-teman sekalian, Abang, Empo, semua yang hadir malam ini. So, ada 4 sikap terbaik untuk memaknai hidup yang lebih baik. Saya ingin bagaimana ikatan alumni ini kita isi dengan 4 sikap terbaik ini. Apa di antara 4 sikapnya, Ustadz? Pertama, sikap merendahkan hati. 2, sikap saling menghargai. 3, sikap saling mencintai. 4, sikap saling membersamai. Jika 4 sikap ini kita hadirkan, insya Allah silaturahmi kita di Ikalsa ini akan panjang sampai ke surga dengan izin Allah. Ya. Apa di antaranya? 1, merendahkan hati. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu.
Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh padahal banyak salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Masya Allah. Teman-teman sekalian, hilangkan sikap keakuan ya. Jangan ngerasa bahwa ini gara-gara aku. Ikalsa ini kalau nggak ada aku, Ustaz, bubar. Wah, jangan dong. Jangan begitu dong. Justru sikap saling merendahkan hati. Mau ngurusin hal-hal yang ribet. Padahal kalau bicara kesibukan kita banyak. Kalau kita bicara keperluan kita banyak. Tapi mengapa kita menyempatkan waktu? Karena ada keegoan yang kita rendahkan. Ada keegoan yang kita hilangkan. Sehingga sikap merendahkan hati ini menjadi penting untuk kita hadirkan. Bagaimana caranya Ustaz rendah hati itu? Rendah hatilah, jangan mudah marah. Kalau ada perbedaan, jangan mudah marah. Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi semakin membesarkan masalah. Tahan marah, raih berkah, petik hikmah agar dapat jannah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya teringat dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, apa yang akan kita hadirkan? Kata Nabi, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala kullun hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarib, yang keempat sahlin. Hayyin, orang yang tenang menenangkan. Layyin, orang yang lembut melembutkan. Qarib, orang yang dekat mendekatkan. Sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Saya berharap teman-teman di Ikalsa punya sikap 4 ini gitu. Punya sikap hayyin, tenang, ya. Tidak mudah tersulut emosi, ya. Jangan mudah marah, jangan marah-marah, nanti cepat tua. Ya, belajar untuk lebih sabar, lebih tenang, ya. Kadang-kadang kan ada bahasa gini. Alumni yang lebih senior ngerasa lebih didaya dibanding alumni yang junior gitu. Alumni yang junior kadang-kadang insecure ya dengan alumni yang senior gitu. Jangan insecure, perbanyak bersyukur gitu ya. Tuh, anak Jaksel tuh. Jangan insecure, kemudian jangan ngerasa rendah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita menghadirkan kebaikan di dalamnya, lebih tenang dalam hidup. Kemudian layyin, lembut, belajar menata kata, belajar menata hati, jangan mudah menyakiti, jangan mudah menyinggung. Kemudian qarib, dekat mendekatkan. Ya, ada bahasa SKSD, sok kenal sok dekat. Itu kadang-kadang bagus sebenarnya gitu. Kita nggak kenal tapi kita ngerasa dekat gitu. Ya, jauh di mata, dekat di doa. Itulah ikatan cinta, kan gitu. Ya, aku merindu, ku ingin kau tahu, kan gitu ya. Jadi ada ikatan cinta yang mendalam. Kita memang beda angkatan, tapi alma mater kita sama, SMP 132 34 Jakarta gitu. 34 Jakarta. Jadi itu yang menguatkan kita karena qarib sampai pada akhirnya sahlin, kita memudahkan urusan orang lain. So, sikap pertama agar silaturahmi kita terjaga sehingga mengantarkan hidup kita makin baik apa? Belajarlah saling merendahkan hati. Ya, saling menahan ego di antara kita. Maka insya Allah itu mengantarkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, saling menghargai. Bagaimana caranya Ustadz? Menghargai dengan membahagiakan. Masya Allah. Hargailah diri orang lain sebagaimana dirimu ingin dihargai. Sederhana saja. Caranya belajarlah membahagiakan orang lain. Saya mau Ikalsa ini isinya apa? Kebahagiaan. Jangan share sesuatu yang bikin kita jadi ribet. Jangan share sesuatu yang bikin kita berpecah. Apalagi berpecah gara-gara urusan politik. Allah, jangan capek. Ributnya kita orang yang senang yang kita pilih. Terus gimana? Udah. Share-nya di grup yang enak-enak aja deh. Yang adem-adem aja. Share tausiah Ustadz Hilman tuh adem biasanya ya. Share hal-hal yang baik-baik gitu. Kalau yang sekiranya akan menyinggung nggak usah deh. Kenapa? Karena boleh jadi ada perasaan orang yang tersakiti karena apa yang kita share itu. Padahal apa kata Nabi? Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudakhiluhu ala muslimin. Manusia yang paling dicintai oleh Allah
adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah membuat muslim yang lain bahagia. Masya Allah. Jadi di grup alumni itu share yang baik-baik, share yang positif-positif gitu loh. Share yang enak-enak. Udah, kita mau share nih. Tapi kira-kira orang tersinggung nggak ya? Jangan di-share gitu. Makanya ada bahasa gini, saring sebelum sharing gitu. Karena hari ini yang memecah belah tuh apa? Kadang-kadang hoax, kadang-kadang apa yang di-share di sosmed karena kita nggak menghargai orang lain gitu. Maka ini menjadi penting untuk kita hadirkan gitu. So teman-teman sekalian ya, berbuat baik dalam hidup. Gimana kalau kebaikan kita nggak dihargai? Ketika dirimu tidak dihargai, apa sikap terbaik? Jangan terlalu kecewa ketika kebaikanmu tidak dihargai oleh manusia. Ya, kenapa? Karena hakikatnya kebaikan akan tetap menghantarkan kebaikan. Teruslah berbuat baik, walaupun kebaikanmu tak dihargai. Karena matahari setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Masya Allah. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. So teman-teman sekalian, abang, empo, semua yang hadir, udah kita mah sibuk berbuat baik aja. Tapi kadang-kadang nggak dihargai kebaikan aku teh. Kan bukan itu tujuannya. Bukan itu. Coba saya mau tanya, tolong jawab ya. Antara pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Tolong jawab di chat. Pujian atau cacian? Mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Ayo jawab di chatnya nih. Pujian atau cacian? Cacian katanya. Terus apa lagi? Cacian. Ini cacian semua. Cacian. Siap dibully tiap hari nih kadang kayaknya nih. Cacian. Oke, Ustadz. Pujian dan cacian, mana yang lebih penting? Mau tahu jawabannya? Jawabannya dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Karena keduanya sama-sama penilaian manusia. Akan capek kalau kita memperturutkan penilaian manusia. Iya kan? Akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Akan ada aja orang yang mungkin julid sama kita, nyinyir sama kita. Terus gimana Ustadz? Ya udah. Untuk apa kita terlalu menghiraukan penilaian orang lain? Yang kita sibukkan harusnya penilaian Allah kepada kita. Itu yang paling penting. Maka nasihat indah dalam menghargai. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah baik dengan tanpa menjelekkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti orang lain. Silakan difoto ini. Boleh di-share di Instagramnya ini. Jadi kalau kita mau mulia, ya silakan. Tapi jangan merendahkan orang lain. Kalau kita mau besar, silakan. Tapi jangan mengecilkan orang lain. Kalau kita mau baik, silakan. Tapi jangan menjelekkan orang lain. Kalau kita mau bahagia, silakan. Tapi jangan menyakiti orang lain. Maka teman-teman sekalian, abang, empo, bapak ibu sekalian, ayo. Di Ikalsa ini kita harus tumbuhkan sikap saling menghargai. Ya. Karena sikap menghargai itu mengantarkan kebaikan untuk kita. 1, saling merendahkan hati. 2, saling menghargai. 3, saling mencintai. Masya Allah. Mencintai itu menenangkan. Lembutkan hati dengan cinta dan kasih sayang. Jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Namun hati yang penuh cinta dan kasih sayang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Abu Daud. Abang, empo, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua punya masa lalu pastikan. Kita tahu Ustadz Hafiz waktu SMP kayak gimana. Kita tahu Bang Ai ketika SMP kayak gimana. Tapi ya sudahlah, itu kan yang dulu gitu. Masa lalu, biarkan dia berlalu. Mungkin ada di antara kita pernah ada perasaan gitu ya. Bahkan bikin sakit hati di antara kita. Ya sudah. Mantan, maafkan aku yang dulu. Karena aku sudah tak lagi di situ. Jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Masya Allah.
Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Ayo, hadirkan cinta dan kasih sayang. Kalau kita melihat orang bikin maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang buat kesalahan, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ustadz? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa untuk perubahan pada dirinya. Ingat, ini yang paling penting. Orang kalau udah ada cinta, maka akan menjadikan hidup ini jadi indah. Maka ada nasihat indah tentang mencintai. Cinta itu bukan saing, tapi saling. Cinta itu bukan menuntut, tapi menuntun. Saling menghargai dan menghormati. Saling mengerti dan memahami. Masya Allah. Ikalsa ini harus dihadirkan dengan cinta dan kasih sayang. Bukan saing, tapi saling. Bukan menuntut, tapi menuntun. Saling menghargai dan menghormati. Saling mengerti dan memahami. Bukan mencaci maki dan saling mengintimidasi. Bukan. Maka karena cinta untuk bersama itu tidak harus bersama. Hanya butuh rasa untuk bisa belajar menerima. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri. Masya Allah. Kita semua pasti punya banyak kekurangan. Kita semua tahu banyak kesalahan, banyak kehilapan. Tapi bukan tentang itu. Tentang bagaimana kita bisa menerima satu sama lain. Di Ikalsa ini kan kepalanya beda-beda, pemikirannya beda-beda, alumni juga beda-beda, wataknya beda-beda. Tapi karena ada cinta, maka cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri. Maka jangan mudah baper, jangan mudah apa lagi tuh? Jangan mudah ya baper, dikit-dikit sakit hati, kemudian apa? Jemedur, cemberut, jangan. Kita pernah bersama di sekolah ini. Kita pernah merangkai kisah bersama di sekolah ini. Maka setelah kita keluar, kisah ini ingin terurai kembali dan ingin semakin mekar bersama. So teman-teman sekalian, saling mencintai dalam kebersamaan kita. Maka insya Allah kita akan hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita. 1, saling merendahkan hati. 2, saling menghargai. 3, saling mencintai. Dan yang keempat, saling membersamai. Karena hidup kita tidak bisa sendiri. Hari ini sudah nggak ada Superman. Yang lagi tayang Spider-Man ya. Hari ini udah nggak ada Superman, yang ada super team katanya. Jika kamu ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika kamu ingin berjalan lebih jauh dan lebih lama, maka berjalanlah bersama-sama. Ayo, abang, empok, bapak ibu sekalian, kita ingin Ikalsa ini bukan hanya ikatan yang menyatukan kita di dunia, tapi kita ingin Ikalsa ini menyatukan kita sampai ke surga. Alhamdulillah sudah terpilih ketua baru, ada Ustadz Hafiz Salim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada beliau dan semua yang hadir di dalamnya, dan kita bisa menghadirkan kebaikan. Karena apa? Karena hidup ini kan kalau kita maknai, semua akan mati, berhenti dan pergi. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Sungguh tiada kesenangan yang abadi di dunia ini. Karena pada akhirnya semua akan kembali menuju Dia yang hakiki. Kuncinya apa? Syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi musibah. Hidup ini gak lama teman-teman, sebentar. Abang, empo, bapak, ibu, hidup ini gak lama, sebentar. Berapa banyak sahabat kita yang sudah kembali kepada Allah. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Boleh jadi, kenapa Allah berikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini? Karena kita masih kurang bekalnya, dan kita masih banyak dosanya. Sehingga jadikan Ikalsa ini untuk menghadirkan banyak manfaat, sehingga kita bisa menghadirkan maslahat, dan pada akhirnya kita bisa kembali kepada Allah kelak dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah dia yang ketika lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dia tertawa, sekelilingnya menangis. Maka pastikan kita punya legacy, punya warisan yang kita tinggalkan sebelum kita kembali kepada Allah. Dan saya percaya Ikalsa ini adalah tempat untuk menghadirkan kebaikan itu. Semoga Allah jaga hati kita semua dengan 4 sikap itu. Saling merendahkan hati, saling menghargai, saling mencintai, saling membersamai. Mudah-mudahan malam ini Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Allahumma innaka Amin. afuwun karim tuhibbul afwa Amin. fa'fu anna ya karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Ai. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Amin. Wabillahi taufiq Amin. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan ceramah tunjuk hati dari Ustadz Hilman Fauzi yang nggak salah nih Bang Hafiz udah ngajak Pak Ustadz Hilman buat sharing di tengah-tengah kita semua ya. Kayak pas banget nih, suasana juga pas juga. Ini juga suasana Ramadan, juga ini antara ikatan alumni juga. Mungkin sekedar disimpulkan aja sedikit kali ya dari Ustadz yang ceramah yang tadi barusan kita dengar semuanya. Kita mau supaya gimana caranya sih untuk memaknai hidup ya, dan caranya adalah untuk berperan sebagai manusia itu kan banyak juga, salah satunya dengan interaksi, dan kebetulan banget nih alhamdulillah pas banget tuh kita di sini sebagai ikatan alumni disuruh berinteraksi gimana untuk membawa kebaikan buat semua juga, buat kita sendiri ataupun buat orang-orang sekitar kita ya, dan gimana caranya buat hidup lebih baik, yaitu dengan cara membawa kebaikan buat Allah, kepada Allah dan kepada manusia juga. Dan mungkin yang tadi sekedar poin-poin yang 4 sikap yang harus kita punyai sebagai manusia ya. Yang pertama itu merendahkan hati, yang kedua menghargai, yang ketiga saling mencintai, sama pas banget nih sama kita sama alumni, dan terakhir tentu aja membersamai. Oke, kayaknya sekian kesimpulannya itu yang tadi kita udah dengarkan. Dan sekarang waktunya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi untuk yang sekarang mau tanya-jawab, silakan deh tanya aja tuh ke Ustadz Hilman. Sekarang kan semuanya di-mute ya, jadi silakan kalau misalnya mau unmute, kalau mau tanya silakan, bisa tunjuk tangan, ataupun bisa langsung aja tanya. Ya. Sekarang Alhamdulillah sudah ada 45 orang. Wah ini udah tadi 30 aja sudah rekor ya sebenarnya Ustadz nih. Ya. Biasanya kita nggak pernah lebih 25. Bang Ai, ini saya mohon izin ya. Iya. Sepertinya teman-teman akan jauh lebih khidmat kalau digunakan untuk saling bercengkrama satu sama lain gitu. Jadi tidak usah ada tanya jawab, karena tadi yang Ahilman sampaikan sudah sangat cukup. Nanti akan ternoda lagi dengan tanya jawab ya. Apalagi kalau nanyanya tentang teman kita lagi. Ustadz, dulu udah nggak benar itu. Udah daripada begitu, sekarang silakan teman-teman saling menyatukan kerinduan. Ahilman doakan, dan saya mohon izin melanjutkan itikaf lagi. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita. Ustadz Hafiz, hatur nuhun. Ya, Ustadzku, sama-sama. Terima kasih banyak, Kiai. Insya Allah banyak, sehat, panjang umur dan berkah. Masya Allah. Makasih. Nanti komunikasi. Nanti saya akan komunikasi. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi tanya jawabnya udah, maksudnya insya Allah udah jelas ya. Tadi jawab kayaknya juga ceramahnya singkat, jelas, dan padat. Jadi semua poin-poinnya itu udah jelas insya Allah. Nanyanya ke ini aja, nanya ke Bang Hafiz aja mendingan ya. Terserah mau tanya apa aja. Ini untuk saling merekatkan, jadi saya lebih baik mau itikaf lagi, jadi mohon maaf batin. Nongol sebentar biar nggak disangka setan. Oke, kalau gitu kita gimana nih? Mau tutup aja atau gimana, Bang Hafiz? Ya. Ada mungkin yang ingin didiskusikan sedikit, mungkin buat teman-teman gimana? Silakan sampai di jam 10 atau 10 lewat dikit. Oke, silakan. Kita ngobrol boleh. Kan tadi belum sempat ngobrol banyak, mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya, tapi lebih kepada seputar ikatan alumni dan ke depannya seperti apa. Gitu aja, mungkin ada usulan, masukan, dan lain-lain. Ya, betul. Jadi sekarang ini mending kita kayak bisa tanya jawab, bisa ngobrol-ngobrol seputar alumni ya. Jadi habis itu nanti kita akan mungkin tutup, setelah itu baru bakal kita bincang-bincang ngalor ngidul, terserah deh, mau sampai subuh, mau sampai imsak juga nggak apa-apa gitu. Program terdekat dong, program terdekat. Ya oke, ada pertanyaan dari Bang Ramdan nih. Program terdekat IKALSA apa tuh, Bang Hafiz kira-kira? Ya, program terdekat IKALSA ini kita akan raker dan tentunya untuk proker ya. Program kerja yang memang dari kemarin kita terbentur dengan keadaan Bang Ramdan, dan
untuk meeting proker itu kalau di online kita kurang maksimal. Makanya dari kemarin kita belum punya waktu dan belum punya apa ya tadi membersamainya karena kondisi COVID ya boleh dibilang nyusut, yang Delta muncul lagi COVID baru dengan Omikron. Jadi benar-benar kita mau bergerak. Ada yang berani, tapi ada yang takut di antara kita. Ada yang beberapa orang sudah siap, ayo, tiba-tiba yang lainnya ada yang belum bisa. Tapi kan inilah sebuah komunitas atau perkumpulan ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak sendiri atau cuma beberapa saja, tapi kita pengennya membersamai tadi. Nah, jadi proker dan raker itu yang akan kita canangkan dan wacanakan mungkin di Syawal, kisaran itu nanti kita akan upayakan. Nah, kemudian sosmednya mungkin akan segera rilis gitu ya. Karena kemarin saya sudah sempat syuting konsep podcast, tapi podcastnya ini bukan podcast yang kita ada di studio. Sejauh ini podcastnya adalah podcast yang kita datang. Kita yang datengin alumni ataupun guru ataupun orang-orang di luar dari IKALSA itu sendiri, mungkin ya orang tokoh ataupun profesional seperti itu. Dan kemarin sudah syuting, cuma belum proses masuk kepada editing karena saya hadir ke tempat. Saya juga sempat komunikasi juga dengan Bang Ramdan ya. Saat itu saya sudah mau buat untuk podcast pertama adalah Bang Ramdan ya, seperti itu. Tapi waktu itu waktunya belum sinkron ya, dan kemudian akhirnya saya ke Pak Tony. Beliau guru tapi sekaligus alumni juga. Akhirnya saya sudah sempat syuting bersama beliau dan disupport ya sama Bang Faris sebagai kameramen kemarin. Dan alhamdulillah ada kan di sini ya Bang Faris ya. Bang Faris juga ada. Dan kemarin alhamdulillah sudah satu saya cuma berharap bisa ada yang dikerjakan saat itu dan kemudian hasilnya ini belum saya kirim kepada Bang Reza. Bang Reza ini alumni angkatan 2016 kalau nggak salah ya. Beliau editor yang memang kita invite untuk di pengurusan dan alhamdulillah beliau sudah siap, tinggal hasil syutingnya kemarin yang belum saya share ke beliau karena waktunya saya juga punya keterbatasan waktu. Jadi tinggal nunggu nanti diedit, nanti akan masuk ke YouTube ataupun sosmednya IKALSA yang sudah dipegang sama Bang Ai yang selama ini ada. Dan selanjutnya saya akan lebih kepada main di sosmednya karena sosmed ini lebih gampang dilihat orang seperti itu. Dan jadi ada satu lagu yang memang sudah kita buat dan tentunya dari kemarin belum sinkron juga sama teman-teman yang lain untuk membuat sebuah klipnya yang masih tertunda karena saya berharap dengan adanya spirit dari lagu IKALSA itu menjadi sebuah spirit teman-teman kalau IKALSA ini ada gitu, dengan konsep IKALSA sosmednya, dengan YouTube-nya dan dengan podcast-nya, dengan video klipnya, mungkin ini akan promonya akan lebih mudah dulu, itu yang akan kita keluarkan seperti itu. Nanti selebihnya adalah proker, dan proker ini nanti masing-masing divisi ya pasti akan memberikan ini program-programnya, tentunya program-programnya di kepengurusan, tapi ada program sosial yang saya mungkin akan sampaikan juga di sini nanti karena ini sudah saya usulkan kepada teman-teman divisi sosial. Jadi satu adalah konsep ya semoga saja ini sudah disonding tidak masalah karena ini nanti juga akan masuk kepada program kerja kita di IKALSA. Yang pertama adalah konsep sedekah koin. Ini saya berharap sedekah koin ini adalah terkadang kita dengan koin-koin berserakan dan kita abaikan seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman coba kita manfaatkan koin yang memang berserakan di rumah daripada dibuang dan tidak jelas kemana gitu ya. Mungkin dikumpulkan dan kemudian nanti akan
kemudian di-share kepada kita. Semoga koin itu nanti akan kita kumpulkan, tentunya nanti di sekretariat dan atau dengan orang yang terdekat, pengurus yang terdekat, nanti dikomunikasikan dan dikirim kepada teman kita. Nanti kita akan tukarkan tentunya itu. Kemudian ada saldo sisa. Jadi ini lebih kepada sosial ya. Jadi rekening di saldo yang nanggung. Jadi kalau kita nyumbang mungkin kalau kita share kepada teman-teman ketika ada yang musibah dan lain sebagainya, kemudian nyumbang harus 100, 200, mungkin yang mau nyumbang dengan nilai-nilai sekian, GoPay 1 juta, dan itu kita sangat bersyukur buat teman-teman yang memiliki kelebihan seperti itu. Tapi kita terkadang suka mengabaikan yang kecil, padahal yang kecil ini kalau dikumpulkan luar biasa. Nah, contoh saldo sisa ini, misalnya kita di rekening punya saldo tinggal 37.000 misalnya. Dari 37.000 ini kan susah juga, mau diapain juga susah, 37.000. Mau dibeliin pulsa juga nyangkut, mau diapain juga nyangkut. Sudah, kalau misal punya di rekening tinggal sekian, share saja ke Ikalsa. Rekening Ikalsa yang masih sejauh ini belum ada rekening ininya ya, masih di teman-teman Ikalsa, karena memang kita belum ada legalitas ya, karena kita belum sampai kepada pengurusan ke sana. Tapi kalau itu misalnya dari 37.000 nggak apa-apa, mau 7.000, mau 17.000, mau 10.000 kirim ke kita. Tapi kalau itu kita sosialisasikan, saya yakin misalnya oke, di ATM, wah yang duitnya banyak mungkin ada 10 juta, ada 100 juta, tapi ada yang nyangkut 100 juta 34.000, 100 juta 15.000, 100 juta sekian. Nah, yang kecilnya ini saja yang kita harapkan. Makanya saya cuma berpikir Ikalsa ini kita tidak bisa, apa yang tadi sudah disampaikan, tidak bisa ngurus secara maksimal. Kita tidak bisa waktu kita di full time untuk Ikalsa. Nggak akan bisa, karena kita semua pekerja. Kita semua punya kesibukan. Jadi yang kita butuhkan adalah cuma sedikit saja yang kita bisa arahkan dan kita alihkan untuk Ikalsa. Begitupun rezeki. Begitupun materi seperti uang. Kalau seandainya kita, wah kayaknya walaupun yang punya duit mungkin akan berpikir kalau gue nyumbang 1 juta agak berat, GoPay agak berat, 300, 200 agak berat. Tapi kalau seandainya yang kecil itu dikumpulin, cuma sisa 37.000 dikirim 7.000, cuma sisa 15.000 dikirim 13.000 dan sebagainya. Saya yakin itu kalau diakumulasi dan kemudian disosialisasi sama teman-teman, pasti saya yakin yang kecil itu akan besar. Dan apalagi ditambah orang-orang yang punya duit banyak dan dia mau nyumbang lebih besar, saya yakin ini menjadi besar buat Ikalsa. Dan itulah yang akhirnya program ini bisa jadi manfaat tadi untuk teman-teman kita, karena jangan sampai ketika baru musibah baru kita bergerak. Ada yang meninggal dunia baru bergerak, ada yang sakit baru kita bergerak. Tapi kalau kita bergeraknya dari sekarang, ketika kumpulin saja saldo sisa, saldo yang nanggung tadi kita kumpulin buat teman-teman, saya yakin sih buat teman-teman kalau ada saldo-saldo yang nyangkut begitu, kemudian kita berpikir, oh iya ingat ada Ikalsa, kirim saja, punya catatan rekening Ikalsa, kirim 10.000, 7.000, 3.000, 15.000, atau kirimkan minimal kirim juga kayaknya berapa tuh ya? 10.000. Nah itu saya yakin ini saya yakin ini bisa jadi manfaat dan bisa jadi besar gitu loh. Dan ini akan kita bisa manfaat bukan cuma buat Ikalsa saja. Nextnya tentunya kita akan bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Mungkin rencana terdekatnya adalah tadi kita mainkan di sosmed, dan kemudian nanti juga saya akan bikinkan video tentang bagaimana konsep berbagi dengan saldo sisa atau konsep berbagi dengan koin. Jadi nanti saya akan coba sama Bang Faris ya. Saya sebetulnya sudah sounding itu, tapi karena waktu kita masing-masing semua sibuk, jadi mungkin belum punya waktu yang maksimal, dan saya secara pribadi juga memahami teman-teman semuanya. Mungkin itu untuk jangka pendek dan kedepannya, Bang Ramdan. Oke, makasih Bang Hafiz. Siap Bang Ramdan, makasih supportnya. Oke, jadi udah kita dengar ya program terdekat buat Ikalsa itu. Jadi insya Allah akan fokus ke sosial media. Setelah itu mungkin ada juga program tadi untuk ngisi kas Ikalsa juga kali ya, untuk program-program depan teman-teman bisa nyumbang duit-duit kecil ataupun duit sisa dari rekening di bank gitu kan, yang daripada nggak jelas habis nanti buat biaya-biaya bank, langsung aja
bekas Ikalsa. Gitu ya Bang Hafiz ya? Iya, betul. Ya insya Allah ini kan organisasi kita semua, jadi nggak cuma satu atau dua orang doang nih. Jadi nggak peduli seberapapun kecil, seperti yang tadi dibilang ya, kita sama Ustadz Ailman, kalau misalnya kita bisa saling interaksi gitu kan, saling menghargai, ya salah satunya juga kita bisa bareng-bareng untuk besarin Ikalsa juga. Nggak peduli statusnya pengurus ataupun anggota, ya insya Allah ini punya kita semua, jadi kita semua juga yang harus ngebesarin. Oke, mantap. Siapa lagi nih? Ini Om Bram lagi itikaf di mana nih Om Bram? Om Bram nongol, Om Bram takut dikira jin ya. Ya, Panca izin duluan itu. Oh iya, Ya, jemput anak. Makasih Panca. Malam-malam jemput anak di mana? Jemput anaknya di masjid dong. Oh iya. Akhirnya nongol juga dia. Kan di sekolahnya malam. Naik. Iya, gimana? Anak ceweknya kerja, jadi kudu dijemput. Oh, oke. Kirain Ya, mungkin ada lagi. Masih ada waktu sedikit sebelum ke jam 10 atau lewat-lewat dikit. Silakan. Ya, mungkin ada lagi yang mau nanya-nanya, silakan. Tentang Ikalsa ataupun yang seputar Ikalsa juga boleh. Atau mungkin mau kenal. Kita bisa nanti aja. Sekarang yang mumpung ada Bang Hafiz nih. Bang Hafiz mau itikaf lagi. Jadi kalau ada ketemuan, ada pertanyaan-pertanyaan seputar Ikalsa, silakan aja. Atau mau kenalan juga boleh juga kalau misalnya belum kenal ya. Barangkali mau tahu. Kalau podcast ke Bogor ikut ya. Iya, Om Bram. Kemarin belum jadi itu, Om Bram. Jadi soalnya mesti ditodong itu ikan, iya, ikan bakar, gurame bakar sama. Yang di sononya waktunya pendek kemarin. Sekarang panjang Bang, sekarang udah panjang. Ya, iya. Dan ini dimasukkan juga kalau buat teman-teman misal tadi yang rekening dikit, jangan mentang-mentang dikit terus yang banyak duit atau yang punya akhirnya mikir dengan gue yang dikit bukan itu sebetulnya tujuannya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa berbagi gitu ya dengan hal yang terkecil. Tapi kalau kita punya lebih, punya besar, ya nggak ada salahnya. Itu sangat kita butuhkan karena kita punya sahabat, punya teman, sangat miris sekali. Saya yakin sih setiap angkatan mereka sudah mengumpulkan gitu ya. Setiap angkatan, setiap ada temannya yang orang tuanya kah atau temannya, biasanya setiap angkatan sudah punya koordinasi sendiri-sendiri. Tapi kan kita sebagai pusat, kita sebagai organisasi besarnya, sayang sekali kalau kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sekedar menulis innalillahi, sekedar menulis turut prihatin, semoga lekas sembuh dan sebagainya. Sangat sayang sekali, kita ini besar. Dan kita ini banyak, boleh dikatakan dari tahun 80 berapa sudah ada angkatan. Tapi kita tidak bisa berbagi dan memberi. Tadi yang saya pikir ya tadi, karena kita sih, saya yakin semua teman-teman punya kesibukan yang sangat luar biasa. Yang jangankan yang bekerja, yang di rumah saja pasti sebagai ibu rumah tangga sibuk dengan urusan ibu rumah tangga masing-masing seperti itu. Nah, tapi kan kita ya punya jiwa sosial yang paling tidak sedikit saja kita berikan, kita kontribusikan buat Ikalsa agar kita ini bisa jadi manfaat. Mungkin itu aja. Amin. Ya, Oh ya, ada lagi? Izin Ustaz, Bang Hafiz. Iya, Desna, silakan. Buat abang-abang kelompok yang belum isi absen, silakan ya isi absen. Ada di kolom komen. Nah, mau dikasihin THR ya? Oh iya, tenang Bang. Caranya gimana ngisi absennya, Pok? Baru isi Isi absen. Iya. Diklik gambarnya gitu. Di kolom komen. Iya, linknya tadi mana tuh? Oh, tuh ada tuh dari Iqbal tuh ya, di chat, di kolom chat ada linknya. Ya Eka bilang Eka hadir. Guru di SMP. Klik linknya ya, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang kelompok, diklik linknya yang ada di kolom komen. Bu Guru pengen tahu dong. Diklik ya linknya terus langsung transfer ya. Asik. Ya, tinggal cek rekening aja. Cek rekening dong Bang.
Bukan langsung transfer ke itu seksi sosial gimana sih? biar Ya. cepat banyak duit ikalsanya. Boleh, sekarang Ceritanya, udah mulai dah. ditunggu. Udah mulai. Ayo di-share juga mulai. itu apa THR ya. di-share juga rekening ikalsanya, Bang. Ya, Ikalsa memang belum punya rekening Bang karena kita belum daftar secara badan hukum. Jadi kita masih pakai atas nama bendahara. Karena memang dari proker nanti dari rapat kerja dan proker kita ada pembahasan selanjutnya, pasti akan ada pembahasan bagaimana mengurus badan hukum. Jadi karena memang belum prokernya rakernya belum terrealisasi, jadi kita belum bisa bahas tentang itu. Tentang Betul. Rekening Ikalsa. Ya mulai sekarang dah dilihat rekeningnya kira-kira punya saldo berapa. Kalau ada lebih dikit boleh kita mulai berbagi. Di-share aja noreknya, di-share nanti. Ya, ntar di-share di grup. Siap. Ikalsa. Siapa yang nelpon lagi? Oke. Bu Guru, itu SMP udah masuk belum sih? Anak-anak SMP? Bu Guru Eka? Ya. SMP udah masuk belum sih? Masuk. Oh, udah masuk. Tapi bentar lagi libur. Oh enggak, maksudnya kita kan kalau misalnya mau mau kegiatan-kegiatan itu bakal boleh gak ya offline atau gimana? Oh, ya ntar tinggal ngomong aja sama Bapak. Asik. Siapa nih? Hadir. Bu Eka, saya ada wacana kemarin sempat mau WA Bu Eka juga mengenai untuk podcast. Saya tertarik juga gitu dengan cerita ayahanda yang luar biasa gitu ya, dan histori kita dengan almarhum Bapak ya. Tentunya ini ya enggak, ini sesuatu yang kita pengen banget gitu. Dapat cerita-cerita yang jadi bukan cuma sekedar bercerita tentang perjalanan alumni, tapi kita juga kayak Pak Tony kemarin saya mendapatkan cerita menarik juga tadi dari Pak Tony juga baru cerita. Terus Ismu juga cerita masalah lagu yang tadi Bang Hafiz bahas tuh. Betul. Ya, doain nanti akan seperti itu. Jadi podcastnya bukan cuma bercerita alumni, karena kalau bicara sukses, saya yakin semua sudah sukses pada urusannya masing-masing seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana kisah ini punya daya tarik gitu ya buat orang-orang menyimak gitu ya, menyimak kemudian mau dengar, mau nonton dan mau subscribe. Ya mungkin kemarin sempat kebayang Bu Eka untuk jadi perdana ya, tapi karena belum terconnecting ya jadi ke Pak Tony, sama kemarin Mas Yuda juga sempat sama Bang Ramdan. Oh, iya Bang. Next insya Allah. Oke. Ntar aku panggil Ai juga. Kenapa mesti sama gua? Oh iya, saya untuk di podcast ini masih saya untuk episode awal masih saya kemungkinan. Tapi saya berharap Bu Eka kalau Pak. memang nanti ada tua banget gua. Iya Bang. Kalau memang nanti ada siswa ataupun siswi yang punya potensi sebagai MC, presenter atau host gitu ya. Oh ini orangnya aktif, rame dan sebagainya. Semoga next untuk podcast itu saya yang akan arahkan buat mereka-mereka yang punya potensi itu. Jadi mereka punya kesempatan belajar, kemudian nanti narasumbernya dari alumni ataupun dari guru, nanti beliau lah yang siswa-siswi itulah yang akan bertanya kepada mereka, para alumni. Jadi bagannya dulu dari saya mungkin akan saya dengan Abang Faris ya. Nanti nextnya setelah udah tahu konsepnya seperti apa, nanti baru yang lainnya boleh. Gitu. Berarti bisa di-share di OSIS ya? Iya. Oh, oke. Betul. Sip. Oke. Iya Bang. Baik. Karena sudah tidak ada yang nanya. Oke, alhamdulillah semua acara udah kita laluin ya, mulai dari awal-awal pembukaan dari Bang Hafiz, terusnya habis itu tentu aja acara utamanya ceramah dari Hilman Fauzi
yang alhamdulillah udah kita semua dengarkan ya, dan pas banget lah dengan kondisi kita sekarang. Nah, setelah itu udah tadi sudah kita bincang-bincang juga tentang Ikalsa, dan akhirnya sekarang kita jumpa ke akhir acara, yaitu penutupan. Karena tadi udah dibuka dengan, foto udah, tadi sudah foto sih sebenarnya. Udah ya, aman nah, ya. Pas lagi sebelum lagi penuh-penuhnya tuh, udah lagi masih 40-an lebih, itu langsung difotoin semuanya. Jangan khawatir, oke. Ya gimana, Desma? Buat abang-abang, pompo, adik-adik, kakak-kakak yang mau gabung ke grup Ikalsa, boleh japri ke saya ya, ke nomor 0857 24 778 788. Terima kasih. Oke, atau taruh langsung itu enggak? Taruh langsung di chat link ini. Diketik. Ya, atau linknya langsung aja di chat, jadi bisa langsung diklik, langsung nyambung ke WA-nya. Jadi nggak hafal orang disebutin. Bisa share ini kali. Share link ininya grupnya, grup Ikalsa. Oke, mendingan kita tutup dulu aja ya, biar bisa bebas setelah itu. Karena tadi udah dibuka dengan pantun, tutupnya juga harus dengan pantun juga nih kayaknya ini. Gimana? Mantap. Siapin 2 soalnya tadi kan. Buka dan penutup. Biasa tolong ditanggepin ya dengan bilang cakep gitu. Oke, teman-teman, abang-abang, siap? Cakep. Oh, belum. Bulan Ramadan, bulannya puasa. Cakep. Rajin ke masjid dengar ceramah. Cakep. Izinkan kami dari pengurus Ikalsa mengucap Idul Fitri buat abang empok di rumah. Yang pulang kampung hati-hati jalan, jaga kesehatan semuanya ya. Jaga kesehatan. Betul. Oke, sekian kita akhir aja, tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nak, mungkin ada ini, nak, tadi yang linknya itu? Taruh aja di grup ya, biar semua orang bisa langsung daftar. Sebentar. Ikalsa. Tolong dibantu, Bang Ai. Oh iya, tapi sayangnya ini gue bukan admin di grup Ikalsa sih, jadi nggak bisa nge-share link. Bisa, atau dijadiin... Ya, nanti langsung di ini. Bisa dijadiin admin dulu kan, nak? Desna bukannya itu ya? Bentar. Desna udah admin kan? Iya, atau kalau bisa itu, nak, share link. Bentar. Ya, untuk Abang Po yang juga punya urusan di luar, silakan aja kalau misalnya mau live nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol aja, tetap aja boleh di sini kok. Ai. Iya, gimana? Jadi izin live dulu ya. Pak Hafiz. Iya. Kakak. Kegiatannya apa? Kegiatan sekarang. Kegiatan sekarang masih dakwah keliling, alhamdulillah. Dan kalau program TV-nya sebelum Ramadan udah selesai UCTV untuk Indie Home ya. Ya, jadi sudah selesai. Jadi lebih undangan-undangan sama syuting di JNE Tomang setiap Selasa itu bersama lokalnya JNE aja, internalnya JNE. Udah selesai. Kalau TV sinetron belum, nggak terlalu fokus sama sinetron karena pertama waktunya dan yang kedua belum ada yang ngajak. Mungkin itu aja. Aku senang banget. Iya. Terus gampang. Oh, oke, siap. Oke, ini yang bagi yang belum gabung di grup WA-nya Ikalsa ya. Ini ada link di chat. Langsung diklik aja, nanti bisa langsung gabung itu ke grup Ikalsa. Bang Romi, makasih nih Bang Romi, jauh banget ini, Masya Allah. Oh iya, Bang Romi, makasih banget udah buat paling jauh buat dan desainnya udah juga keren. Desainnya. Bang Romi masih ini kayaknya baru maghriban kayaknya. Bang Romi kebetulan
pengurus Ikalsa yang lagi sekarang ada di Dubai ya kalau nggak salah. Di Dubai, kerja di sana, tinggal di sana juga. Tapi alhamdulillah meskipun jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Doa. Ya, dekat di doa. Aku merindu dong. Baru balik maghriban nih. Oh, Kenapa, baru Tat, selesai. barusan? Makasih banyak ya Bang Romi ya udah desain kemarin dan walaupun jauh tapi Bang Romi termasuk aktif di grup Ikalsa. Terima Ya, kasih. insya Allah Ana cuma bisa bantu desain doang, Tat ya. Ya, siap. Itu udah support udah luar biasa. Terima kasih. Saling support lah, kita saling support dan saling memahami kembali lagi karena kita organisasi yang sifatnya sosial, kita sangat memahami kita ini bukan organisasi komersial, jadi kita tidak bisa memaksa, mempressure teman-teman agar aktifnya yang kita sangat ingin, nggak bisa karena saya tahu ini organisasi yang sifatnya sosial, jadi cuma bisa menyisihkan waktu saja. Saya berharap buat teman-teman sisihkan waktu yang dari misalnya 1 minggu nggak bisa sehari, minimal 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak bisa sebulan 3 minggu sekali, atau 3 minggu nggak bisa sebulan sekali. Dari sebulan sekali masa sih sedikit saja tidak bisa untuk meluangkan waktunya untuk Ikalsa. Itu aja sih. Tat, Ana usul, Tat. Ya. Tanya kan kalau ngumpulin teman-teman rada susah tuh. Tapi kayak modal kayak begini tuh bagus juga tuh. Banyak kekumpulnya kita dengerin tausiah. Iya. Mungkin bisa dijadwalin gitu, mungkin setiap bulan atau gimana gitu. Dan mungkin buat agama yang lain boleh juga tuh mereka bikin kajian versi agama mereka gitu kan biar. Jadi sebetulnya itu juga yang dari kemarin waktu Ramadan saya mikir ya santai. Selamat berbuka. Waktu mau Ramadan saya juga kan sempat share ke teman-teman apa nih yang mau kita kerjain di Ramadan ya Desna ya. Tapi saya lihat teman-teman masih sibuk sepertinya dan saya tidak kita paham banget buat teman-teman. Dan akhirnya saya di pertengahan Ramadan saya bilang ini harus ada aktivitas yang paling tidak inilah adanya Ikalsa ya ini gitu. Jangan sampai orang berpikir ini ada Ikalsa tapi kayak nggak ada gitu kan. Jadi saya juga ngerasa punya tanggung jawab yang gimana gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir saya harus bikin silaturahim dalam bentuk virtual karena memang belum memungkinkan untuk bertemu. Tapi saya lagi pikir siapa ya yang kira-kira punya daya tarik untuk ketika kan ilmunya, tapi juga punya daya tarik untuk mau ikut gabung gitu. Nah akhirnya karena memang saya juga dekat dengan Ustadz Hilman, ya akhirnya saya coba komunikasi. Saya sampaikan dan beliau sangat support dan akhirnya beliau punya luang waktu. Dan ini kan juga sebuah sesuatu yang alhamdulillah beliau punya waktu dan kita juga banyak yang ikut. Kalau kita share di sosmed, ini kan juga jadi nilai buat Ikalsa ya. Walaupun kita bukan itu tujuan kita, bukan hanya mendapatkan penilaian dari orang, tapi inilah zamannya sosmed supaya ketika kita mengupload di sosmed tujuannya adalah supaya dakwah ini sampai juga manfaat ini akan diikuti dengan orang lain untuk sama-sama memberikan manfaat. Jadi bukan pencitraan tapi lebih kepada memberikan informasi baik agar orang lain juga akan melakukan kebaikan yang sama. Itu sih. Ya. Bang Ai, saya pamit ya. Ya. Oh iya. Ini kayaknya juga udah siap. Waktunya udah kita cukup ya. Mungkin kita Desna gimana? Bang Hafiz kayak gini tuh, tapi nggak melulu tausiah, bukan gimana nih ya, untuk menghormati teman-teman kita yang non muslim. Ya betul. Kadang ada yang punya keilmuan apa boleh nanti profesi jadi pembicara gitu ya, misalkan apalah profesi paling motivasi paling nggak kita bisa kumpul aja gitu kan. Siap. Ada yang punya ilmu hukum silakan, ada yang punya ilmu apa, jadi kita bisa tetap kejaga komunikasinya. Itu sih. Sekalian pamit ya teman-teman semua. Oke. Ya. Makasih masukannya. Makasih masukannya. Siap. Thank you. Oke, tadi Desna mau ngomong apa, Nak? Sebelum kita bubaran nih. Ada yang kirim salam buat Ai sama Bang Hafiz. Maaf, live duluan katanya. Siapa?
Dari 96 Ina. Oh iya, siap. Waalaikumsalam. Oh, salam. Ina. Mikir tuh gue. Bagi yang belum gabung ke grup bisa ini ya, tadi linknya udah ditaruh di chat, bisa dicek lagi kalau yang belum gabung biar kita bisa banyak. Ya. Om Yuda juga makasih Om Yuda nih, alhamdulillah selalu support terus, selalu Om Yuda. Iya, makasih banyak buat semua yang datang ya. Alhamdulillah banget, ini rekor loh. Kalau tadi kita puncak-puncaknya itu mencapai 45 orang dan itu belum pernah terjadi. Bahkan dulu ketika paling banyak itu pas lagi bukan debat ya. Ya inilah sharing visi misi ketika antara calon ketua IKALSA dulu itu cuma nggak nyampe 30 kalau nggak salah. Tapi tadi udah bisa nyampe 45, alhamdulillah banget. Insya Allah ke depan-depannya makin ramai lagi ya. Makasih juga buat Bang Hafiz pastinya ya. Selain semua yang dukung, pasti Bang Hafiz yang jadi ujung tombaknya yang udah kayak manggil ambil semua resource lah dari teman-teman, mungkin juga dari usaha juga, pastinya kita hargain banget ya usahanya buat memajukan Ikatan Alumni ini supaya nggak kosong ya, meskipun sekarang kondisinya lagi penuh keterbatasan, tapi Bang Hafiz masih tetap punya inisiatif buat bikin-bikin acara dan buat bikin kita kumpul juga silaturahmi. Oke, kayaknya udah selesai semuanya. Mendingan kita tutup aja biar bisa balik lagi ke aktivitas masing-masing. Silakan yang mau itikaf, yang mau tidur juga silakan buat nunggu sahur besok. Sekian itu aja. Sekali lagi, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya semuanya. Terima kasih. Bang Romi semuanya, semua pokoknya semua. Yudis, Kak Yudis semua, Mai, Igon, Maulana, Yuda, Namin, Umi, Ali, ya alhamdulillah, semuanya makasih. Iya, sama-sama. Abdul Rauf. Sehat terus. Amin ya Allah.